Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-20. Semoga 19 hari yang telah berlalu, segala yang kita lewati, jika itu adalah kebaikan, semoga Allah terima sebagai amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Dan segala silaf kita, segala kelalaian kita, semoga Allah berkenan mengampuni keseluruhannya. Semoga kita juga senantiasa diberikan kesehatan yang prima dan iman yang kuat untuk memanfaatkan sisa bulan Ramadan yang masih Allah berikan kepada kita semuanya, terkhusus menjadi pemburu keutamaan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah mencintai Al-Qur'an. Ada 3 pertanyaan yang akan kita ketengahkan untuk kita bahas. Pertanyaan pertama, apa alasan sesuatu atau seseorang itu layak untuk dicintai? Pertanyaan kedua, layakkah Al-Quran untuk dicintai? Pertanyaan ketiga, apa hubungan antara Al-Quran dan bulan Ramadan? Pertanyaan pertama, apa alasan sesuatu itu layak dicintai? Ada 2 jawaban besar yang menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, sesuatu itu layak dicintai jika dia mampu menyentuh bagian terdalam dari diri kita, yaitu hati. Segala sesuatu yang mampu menyentuh hati, maka dia layak untuk dicintai. Yang kedua, sesuatu atau seseorang itu layak dicintai jika dia memiliki kehebatan yang melebihi apa yang kita miliki dan itu sangat kita butuhkan. Maka kita akan cinta kepadanya. 2 alasan itu cukuplah untuk kita mencintai sesuatu atau seseorang. Layakkah Al-Quran dicintai dengan 2 syarat itu? Mendengarkan bacaan Al-Quran pada salat Isya tadi sangat sulit untuk kemudian kita tidak mengatakan itu sangat menyentuh kepada hati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Hanyalah disebut orang-orang beriman apabila disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah imannya. Al-Qur'an ini sangat berkaitan dengan hati dan dia mampu menyentuh hati dengan sentuhan yang begitu indah. Bahkan Al-Qur'an itu mampu menyembuhkan hati. Dalam Quran surah Yunus ayat ke-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah atau Al-Qur'an dari Tuhan kalian dan dia menjadi penyembuh atas penyakit-penyakit yang ada di dalam dada-dada kalian. Jawaban pertama sudah, bahwa memang Al-Quran itu mampu menyentuh bagian-bagian terdalam dari hati kita. Apakah Al-Quran itu memiliki kehebatan yang tidak kita miliki dan kita sangat membutuhkan itu?
Paling tidak ada 3 kehebatan Al-Quran yang berkaitan dengan cinta. Yang pertama, Al-Quran itu setia. 1500 tahun lamanya. Sejak diwahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah berubah, setia mendampingi manusia sampai hari ini. Bagaimana kita tidak jatuh cinta kepadanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan peringatan Al-Quran dan kami yang langsung menjaganya. Yang kedua, Al-Quran itu adalah solusi atas masalah apapun yang kita miliki. Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, pernah mengatakan bahwa jika aku menghadapi satu masalah, maka aku akan segera langsung mengambil Al-Quran, aku buka secara random, lalu aku baca kemana mataku pertama kali menghadap. Kata beliau, tidak pernah aku membaca pada pertama mataku melihat, kecuali aku menemukan solusi atas setiap masalah. Mari kita coba, apakah benar Al-Quran itu adalah solusi dan memang sudah dipraktekkan oleh umat-umat, oleh orang-orang saleh sebelum kita. Yang ketiga, Al-Quran itu tidak bisa ditiru. Pencinta mengatakan engkau tidak ada duanya. Al-Quran itu tidak ada duanya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian ragu-ragu terhadap apa yang kami telah turunkan kepada hambaku, maka silahkan engkau datangkan sesuatu yang semisal. Tidak ada. 3 kehebatan Al-Quran itu yang dirindukan oleh para pencinta. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan antara Al-Quran dan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling baik takwanya. Kalau ada orang bertakwa, maka dia layak dipanggil yang mulia. Standar mulia di dalam agama kita adalah takwa. Berkaitan dengan takwa, hubungannya dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tujuan disyariatkannya puasa untuk kita agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Sangat erat hubungannya antara takwa dengan bulan Ramadan. Agar memudahkan kita meraih derajat takwa, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita buku panduan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Syarat seseorang itu dikatakan mulia adalah takwa. Salah satu ajaran, amalan yang bisa membuat kita bertakwa adalah puasa. Buku panduan untuk kita bertakwa itu adalah Al-Quran. Karenanya Al-Quran juga mendapatkan gelar sebagaimana gelar takwa. Kalau takwa itu gelarnya adalah orang mulia, Al-Quran juga mendapatkan gelar kemuliaan. Kita menyebutnya Al-Quranul Karim. Al-Quran yang mulia. Bukan hanya Qurannya menjadi mulia, bulannya pun. Bulan di mana Al-Quran itu diturunkan juga menjadi mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Ramadannya pun kita gelari Ramadan Karim, Ramadan mulia. Bukan hanya bulannya, harinya, bahkan malamnya pun menjadi mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu erat kaitan antara Al-Quran dan Ramadan. Bagaimana memaksimalkan Ramadan agar kita dapat menjadikan Ramadan sebagai latihan untuk kita mencintai Al-Quran? Paling tidak ada dua jawaban. Yang pertama, pepatah Jawa mengatakan witing tresno jalaran soko kulino. Cinta itu muncul karena seringnya bertemu. Kalau ingin mencintai Al-Quran, sering-sering ketemu dengan Al-Quran. Ramadan, mulai dari subuh bahkan sampai kita mau bangun sahur, rasanya telinga kita tidak lepas dari membaca Al-Quran. Ramadan melatih kita untuk mencintai Al-Quran. Yang kedua, fahami lebih dalam lagi. Karena cinta itu akan bertahan lebih lama kalau saling memahami. Makin kuat pemahaman kita terhadap sesuatu atau seseorang yang kita cintai, maka makin kuat cinta kita. Jangan hanya membaca Al-Quran sering-sering. Sesekali dibaca terjemahnya. Sesekali ambil tafsirnya. Sesekali setelah dibaca tafsirnya, laksanakan dan rasakan betapa indahnya cinta Al-Quran dalam pemahaman yang kuat. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup, mari kita mengulang kembali satu contoh manusia yang telah berhasil mencintai Al-Quran sepanjang hidupnya, yaitu sahabat mulia Utsman bin Affan. Mari kita dengarkan kata-kata cinta Utsman bin Affan berkaitan dengan Al-Quran. Utsman bin Affan mengatakan, jika hati kita suci, maka kita tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Kalimat Utsman yang pertama, jika hati kita suci, maka kita tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Kalimat kedua, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, aku membenci satu hari yang terlewat lalu aku tidak membaca Al-Quran di dalamnya. Kalimat yang ketiga, bagian dunia yang paling aku cintai adalah membaca Al-Quran. Yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, membaca Al-Quran adalah keutamaan, mengamalkannya adalah kewajiban. Pada kalimatnya yang lain, Utsman bin Affan mengatakan, salah satu yang sia-sia di dalam kehidupan kita adalah memiliki mushaf tapi tidak dibaca. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah berpesan, seorang hamba itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya dan akan dibangkitkan sesuai dengan cara matinya. Utsman bin Affan, kecintaannya kepada Al-Quran, kebiasaannya yang setiap hari yang kita baca dari untayan-untayan kata hikmahnya tadi, menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mematikannya dengan apa yang dia cintai. Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, memeluk Al-Quran. Bahkan setetes darah jatuh pada kalimat terakhir yang dibaca oleh Utsman dalam Quran surah Al-Baqarah 137, fasayakfikahumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menjaga mereka, mencukupkan mereka. Semoga bulan Ramadan kita bisa jadikan latihan untuk lebih mencintai Al-Quran, menjadikan kecintaan itu sebagai kebiasaan, dan semoga kita juga mengakhiri hidup kita dalam kecintaan kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.